Masih bersama kami di Bincang hari ini. Pemirsa, tadi ketika kita sudah membahas tentang bermain, stimulasi untuk tumbuh kembang dan kecerdasan si kecil, masih dengan narasumber yang hebat tentunya, ada Bu Atika. Bu, masih berkenan ya kita lanjut? Masih dong. Kalau tadi kita sudah membahas nih perihal apa sih pengaruh gadget pada pertumbuhan dan juga kecerdasan anak. Nah, selanjutnya nih Bu, kita mau bahas tentang apa ya yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk meningkatkan tumbuh kembang anak dan juga kecerdasan tanpa melalui gadget. Nah, menyambung dengan bahasan sebelumnya, Bu. Salah satu hal yang dapat dilakukan ini untuk mencegah dan juga mengatasi permasalahan penggunaan gadget adalah melakukan aktivitas yang tentunya bermanfaat serta mengatur pola asuh. Nah, mengapa sih Bu pola asuh ini sangat penting pada tumbuh kembang dan serta kecerdasan anak? Silakan. Ya, karena kalau tadi disampaikan gitu ya, kenapa penting? Tentunya sangat penting, karena kan awal-awal kehidupan manusia itu kan kertas putih ya, tinggal orang tuanya mau membentuk dia seperti apa gitu. Anak itu kan kertas putih, orang tua mau membentuk anak seperti apa. Kalau mau dikasih gadget ya resikonya seperti itu, atau mau diberikan aktivitas stimulasi tadi itu ya yang disampaikan oleh Mbak Rida gitu. Jadi untuk menyikapi itu ya orang tua pertama harus tanggap dulu gitu. Terus yang kedua, mungkin sebaiknya lebih banyak aktivitas fisik di luar rumah, belajar ke objek langsung yang nyata. Oh, ini namanya mobil, oh ini namanya burung, oh ini namanya awan dan lain sebagainya gitu. Anak nangkepnya akan lebih cepat dan lebih baik. Terus kalau ditanya lagi, kemampuan anak tuh yang paling tinggi adalah kemampuan seseorang yang paling tinggi adalah level academic learning, kemandirian dan komunikasi gitu. Kadang-kadang orang tua itu terlalu fokus anak tuh bisa jalan dan bisa bicara. Mereka nggak fokus dengan hal-hal yang lain. Padahal untuk bisa bicara dan berjalan, bicara dan kemandirian dan lain sebagainya itu pondasinya gitu. Betul. Itu yang mereka lupa gitu. Ada beberapa orang tua yang datang ke center gitu ya, yang datang ke center itu mereka berpikir kalau cuman jalan aja, belum jalan, padahal di usia 2 tahun harusnya sudah bisa komunikasi. Bukan hanya jalan atau misalnya gini, ini udah bisa jalan, ngomongnya belum, padahal konsentrasinya bermasalah, padahal pondasinya masih bermasalah. Itu yang harus difokuskan lagi. Nah, pondasi itu dapatnya dari mana? Dari eksplorasi fisik atau eksplorasi motorik gitu, baik motorik maupun sensorik. Didapat dari apa? Dari anak itu main di luar rumah, terus pengalaman main di alam itu luar biasa bagus gitu. Karena dengan begitu anak ini lebih tersambung dan lebih jadi melihat secara nyata. Kalau semisal menggunakan gadget tadi, kita kembali lagi namanya gadget ya Bu ya, di layar lah. Kita tidak akan bisa menyentuh, kita hanya bisa melihat. Nah, beda halnya dengan anak-anak ini diajak bermain secara langsung, menyentuh objek-objek yang memang hanya dilihat melalui gadget seperti itu. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan bermain ya Bu ya. Sebenarnya tadi apa saja nih Bu pengaruh bermain kepada pertumbuhan anak? Melihat tadi kasus yang sebelumnya bahwa anak ini semestinya harusnya bereksplorasi. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kalau puncak kemampuan tertinggi itu adalah di academic learning, komunikasi dan kemandirian. Yang kita lihat itu pondasinya kan sebelum mencapai itu. Salah satunya dari aktivitas bermain itu tadi, dari bermain, misalnya main sama teman, main kalau orang zaman dulu tuh main engklek misalnya gitu. Dari main engklek kan ada aktivitas lompat, komunikasi, terus berpikir ini saya engkleknya tutup gimana dan lain sebagainya. Itu kan ada proses taktik, berpikir taktik gitu. Betul. Nah, itu sebenarnya pondasi utama.
intinya untuk kemampuan komunikasi dan academic learning itu dikuatkan dulu secara motoriknya gitu. Jadi anak itu harus benar-benar explore. Makanya kenapa orang-orang desa tentunya, terus orang-orang mungkin di zaman-zaman dulu gitu ya, kalau kita bilang kalau ditanya kita nonton atau enggak gitu, nonton dong gitu. Kita dulu punya film favorit gitu ya, tapi lebih ke TV ya mungkin kalau dulu belum. Tapi perbedaannya apa? Kalau dulu kita banyak main juga, jadi nonton ditambah banyak main, nonton iya, main iya. Apalagi kalau saya kan memang dari desa ya Mbak ya, jadi kalau orang di desa itu lebih seneng main di sawah, ngambil jambu, naik pohon, nyari keong. Nah itu yang nggak didapat sama anak sekarang gitu. Apalagi anak-anak di kota-kota besar. Jangan kan di kota besar, di kampung aja sekarang semua di kampung sudah seperti itu. Semua gadget gitu. Nah itu yang saya sedih banget sih, secara pribadi tuh saya sedih banget gitu ngelihat generasi saat ini yang jadi pertanyaan nanti 20 tahun ke depan mau gimana gitu. Harapan saya sih bisa orang tua itu bisa lebih aware lagi sekarang gitu, bahwa sangat berbahaya gitu. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang berpikir kalau anak saya bisa ngomong karena nonton kok gitu. Iya, oke, mungkin gitu dia mendengar, melihat, memahami dari apa yang dia lihat. Tapi gimana kemampuan lainnya gitu? Seperti yang tadi saya bilang, bahwa pondasi keseluruhan itu ada di kemampuan fisiknya, motoriknya itu didapat dari aktivitas fisik. Kalau hari ini beranggapan bahwa bicara itu dari gadgetnya, ya kemampuan lainnya pasti akan bermasalah tentunya gitu. Betul. Intinya imbang, harus balik lagi ke imbang gitu. Bagaimana penggunaan gadget dan juga tadi bermain ataupun masa-masa anak-anak bereksplorasi itu juga dilakukan ya Bu ya tentunya. Nah, Bintang Cendikia Terapi Center ini ya, yang Ibu selaku kepalanya juga nih, ini kan merupakan lembaga yang memang berfokus pada terapi dan juga belajar anak. Bisa diceritakan Bu kepada pemirsa Sultan TV ini, bagaimana lembaga tersebut bergerak hingga saat ini? Oke, ya. Jadi awalnya dari saya sendiri ya. Kalau dulu kan saya kebetulan di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit itu bukan baik atau tidak baiknya ya, tapi lebih kepada kita kurang eksplor karena masalah batasan administrasi dan lain sebagainya gitu. Karena saya basicnya adalah terapis okupasi, jadi kalau okupasi terapis yang fokus pada anak itu kita dituntut untuk kreatif, terus ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi anak. Salah satu contohnya aktivitas yang nyata misalnya gitu, atau langsung eksplor di alam seperti yang kita bahas tadi. Nah itu yang nggak saya dapat di rumah sakit karena batasan itu tadi ya, mungkin fasilitas dan lain sebagainya yang nggak memumpuni untuk disiapkan di rumah sakit. Akhirnya ya singkat cerita saya coba praktek sendiri yang lama-lama makin kesini kok muridnya makin banyak ya. Kalau di sisi lain mungkin makin banyak ya, berarti ada indikasi wah gitu anak-anaknya sekarang justru sedih sebenarnya. Kok makin hari malah makin banyak. Untuk saat ini aja murid aktif itu ada 100 orang kurang lebihnya. 100 orang, wah cukup banyak ya Bu ya? Cukup banyak, berarti kan ada kurang lebih 100 anak berkebutuhan khusus atau anak yang perlu pendampingan. Itu baru di Kota Serang, baru di Bintang Cendekia. Sedangkan di Kota Serang itu ada banyak rumah sakit yang memberikan pelayanan terapi juga. Jadi yang jadi pertanyaan, berapa jumlah anak berkebutuhan khusus di Kota Serang khususnya? Nah itu yang akhirnya menggerakkan saya juga sih. Sebelumnya memang belum ada ya, belum banyak. Baru akhir-akhir ini lumayan banyak nih berkembang tempat terapi gitu. Yang saya kepingin kalau anak itu dapat fasilitas tuh yang bener-bener sampai disiapkan secara khusus gitu, untuk dia siap terjun ke masyarakat gitu. Kalau di rumah sakit ya itu mungkin tadi ada batasannya, akhirnya
bisa jadi maksimal, bisa jadi tidak maksimal untuk kondisi tertentu. Khususnya saya bukan berarti saya bilang kalau layanan di rumah sakit itu nggak bagus ya, semuanya bagus. Ya, semuanya bagus. Cuman mungkin ada beberapa hal yang memang masih kurang. Masih kurang, kayak kita sulit ngajak dia main di lapangan dan lain sebagainya. Karena tidak tempatnya ya. Iya, karena tidak tempatnya gitu. Lalu nih Bu ya, berkaitan dengan hal tadi, ada berapa sih Bu pegawai ataupun pengajar yang memang ada di Bintang Cendekia ini terapi? Untuk saat ini pengajar itu ada 12 orang ya kurang lebihnya. Itu juga kebutuhan setiap hari makin banyak, tambah ya. Terapisnya kurang, terus ya kita emang kesulitan untuk mendatangkan terapis ke Serang sih. Itu yang sedih juga, akhirnya mau nggak mau ya yang datang daftar terakhir ini ya waiting list gitu. Jadi sampai ada yang waiting list juga ada ya. Banyak waiting list. Jadi satu hari itu bisa 4 sampai 5 orang yang menghubungi saya setiap hari. Setiap hari. Itu yang sedih sih gitu. Harus gimana ya, kita cari lembaga kan kita udah mencoba siapkan gitu, tetapi tenaganya juga luar biasa susah. Di Serang ini sebenarnya ada kurang lebih 15 mungkin ya tenaga Serang Cilegon gitu, tapi itu benar-benar masih kurang, masih sih. terbatas lah ya. Masih terbatas. Dengan tadi kebutuhannya juga banyak, tentunya fasilitas dan juga pengajarnya juga perlu diimbangkan. Betul. Baik. Wah, makin asik nih pemirsa bincang hari ini. Kita berbicara tentang stimulasi yang memengaruhi perkembangan serta kecerdasan anak. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.